kata Yesus Kristus yang telah memberikan kita segala-galanya dalam hidup saudara dan saya. Mari kita membawa kehidupan kita untuk selalu merindukan Tuhan setiap saat. Oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam setiap perjalanan pelayanan kita masing-masing. Amin. Jiwaku merindukanmu, datang jiwaku haus padamu Tuhan, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, pengharapan penolong dan Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, berpengharapan penolong dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, berpengharapan penolong dan Allahku, tiada yang sepertimu. Haleluya. Pujialah nama Bapa. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, sebab Engkau Allah yang hidup. karena kemurahan Tuhan
ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Bajikan kemurahan selalu mengikutiku, ya ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, ya ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, ya ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Ya, silakan Pak Joni. Halo? Ya. Ya, saya persilakan hambanya Pak Setiadi untuk firman Tuhan. Silakan. Pak Setiadi untuk firman. Baik, mari kita sama-sama untuk bersama-sama berdoa untuk perenungan kita atau pembelajaran kita atau sharing kita tentang firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau pada petang hari ini memberikan kepada kami ya Tuhan firman-Mu yang memberikan kepada kami pencerahan, yang memberikan kepada kami pengertian akan maksud daripada firman yang akan disampaikan pada petang hari ini. Tuhan, berikan hati kami yang terbuka untuk firman-Mu, untuk belajar, untuk bersharing Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, tuntunlah hamba di dalam menyampaikan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
firman Tuhan saya beri tema hukum Taurat dalam pengajaran kekristenan. Mengapa saya ambil ini? Karena mengingat beberapa hari yang lalu ada seorang ibu yang bersaksi bahwa dia mendengar seorang pendeta yang berkata bahwa kita tidak perlu lagi membaca perjanjian lama atau kita tidak perlu lagi mempelajari hukum Taurat karena kita sudah hidup di masa perjanjian baru. Dan ada juga yang berkata bahwa hukum Taurat tidak akan pernah ditiadakan. Hukum Taurat akan tetap berlaku sampai pada akhir zaman. Jadi di sini yang dipersoalkan adalah masalah doktrin, masalah pengajaran tentang hukum Taurat. Nah, saudaraku sekalian, memang kita sangat penting sekali belajar doktrin. Karena walau bagaimanapun kita beribadah, kalau doktrin kita salah, doktrin kita keliru, maka ibadah kita menjadi sia-sia. Siapa di antara kita yang ingin beribadah kita itu menjadi sia-sia? Contoh saudaraku, Alkitab sudah mengajarkan bahwa orang mati itu rohnya sudah kembali kepada Allah dan dia beristirahat di sana. Tetapi ada orang yang masih mempercayai bahwa roh orang mati itu masih ada di sekitar bumi ini, masih bergentayangan. Sehingga mereka berdoa kepada orang mati, mendoakan orang mati. Dan saudaraku sekalian, ternyata ibadah itu adalah menjadi sia-sia. Itu akibat daripada kita menerapkan doktrin yang tidak benar atau doktrin yang keliru. Maka saudaraku sekalian, maka saya tergelitik untuk menyampaikan apa yang saya ketahui. Nah, tadi kita sedang berbicara tentang doktrin hukum Taurat. Maka saya akan berbicara mengapa hukum Taurat diberikan oleh Tuhan dan mengapa juga hukum Taurat akhirnya dibatalkan. Saudaraku sekalian, nanti saya minta Bapak Johan Untung untuk membaca di dalam Keluaran pasal 19 ayat 5 dan 6. Pak Johan Untung, bisa dengar suara saya, Pak? 19. 19 ayat 5 sampai 6, Pak. Oke. Ayat berapa, Pak, tadi? Ayat 5 sampai 6, Pak. Ayat 5 sampai 9 ya. 6 sampai 6. Ya, yang sering Pak Supaya ya, Keluaran pasal 4 ayat 5 sampai 6. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak. Salah Pak. Keluaran 19 ayat 5 sampai 6. Ya, Keluaran 19 tadi saya dengar begitu ya. Ayat yang kelima. Ya. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. 6. Ya. 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi di sini Tuhan memberikan perjanjiannya kepada bangsa Israel di Gunung Horeb atau di Gunung Sinai. Tuhan memberikan, jikalau kamu berpegang kepada perjanjianku yang kuadakan padamu pada hari ini. Nah, ini adalah berbicara tentang Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel. Hukum Taurat diberikan di Gunung Sinai, di Gunung Horeb. Itu hukum Taurat yang diberikan di Gunung Sinai itu beresensi kepada 10 hukum plus hukum-hukum lainnya. Itu hukum harus ditaati, satu pun jangan ada yang dilanggar. Kalau kamu setia melakukan segala hukum yang kuperintahkan pada hari ini, itu ada dalam Ulangan pasal 28 ayatnya yang pertama. Jikalau kamu mendengarkan
firman yang kusampaikan pada hari ini. Kamu tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, kamu akan diberkati. Nah, ini adalah hukum perjanjian di mana di dalam Keluaran pasal 19 ayat 5 sampai 6 itu Tuhan berjanji bahwa umat Israel itu akan menjadi umat kesayangan Tuhan, dan Tuhanlah yang berkuasa, yang mempunyai kuasa, atau Tuhanlah yang mempunyai seluruh bumi. Jadi Tuhan mengadakan perjanjian dengan umat Israel bahwa umat Israel itu akan memiliki tanah Kanaan kalau mereka itu nanti dituntun oleh Tuhan masuk di tanah perjanjian. Nah, sebelum mereka masuk tanah perjanjian, mereka sudah diberikan hukum-hukum Musa, hukum Taurat ini, yaitu berisi 10 hukum dan plus hukum-hukum lainnya yang harus ditaati, satu pun jangan ditinggalkan. Seperti dalam Yakobus 2 ayat 10 dikatakan bahwa jikalau kamu melakukan hukum Taurat tapi satu saja dilanggar, kamu dianggap melanggar seluruhnya. Jadi itulah tuntutan hukum Taurat ini harus dilakukan dengan sempurna. Nah, hukum Taurat yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai itu di kemudian hari itu mendapat tambahan hukum yang dibuat oleh para imam dan oleh para rabi-rabi Yahudi. Sehingga hukum itu menjadi berjumlah 613 yang terdiri dari 248 hukum positif dan 365 hukum negatif. Nah, saudaraku sekalian, hukum-hukum itu berisi tentang perintah-perintah dan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh umat Israel. Ini tidak berbicara tentang perjanjian, tentang janji-janji Tuhan, tidak berbicara tentang nubuat-nubuat. Karena kalau kita berbicara hukum Taurat, bisa juga kita berbicara tentang kitab Taurat atau kitab Musa yang kelima kitab Musa itu, di mana di dalamnya terdapat perjanjian-perjanjian dan terdapat juga nubuatan-nubuatan tentang Kristus. Nah, saudaraku sekalian, sekarang kita akan bertanya, jadi itulah tujuan daripada hukum Taurat diberikan, yaitu supaya Israel itu menjadi suatu bangsa yang lain daripada bangsa-bangsa yang lain. Jadi bangsa yang dikhususkan untuk Tuhan, sebagai umat Tuhan yang dipilih. Kemudian tujuan daripada hukum Taurat diberikan itu, hukum Taurat diberikan supaya manusia mengenal dosa. Jadi dengan hukum Taurat, peraturan-peraturan yang diberikan supaya manusia itu dapat mengenal dosa. Itu demikian dikatakan di dalam Roma pasal 3 ayatnya yang ke-20. Jadi dengan hukum Taurat diberikan, manusia itu mengenal dosa. Manusia itu mengenal dosa. Tadinya manusia tidak mengenal bahwa kalau mengingini itu adalah suatu hal yang dilarang Tuhan. Mengingini rumah orang, mengingini istri orang, mengingini harta orang secara tidak sah, itu adalah dosa. Tadinya mereka tidak mengenal, tetapi setelah ada hukum Taurat, mereka mengenal bahwa itu adalah dosa. Dan sehingga, saudaraku, dalam hukum yang 613 itu, manusia terkurung di dalam peraturan-peraturan, dan manusia tidak ada satupun yang sanggup untuk melakukan hukum Taurat itu. Sehingga semua manusia itu terkurung di dalam dosa. Semua manusia itu sudah berdosa. Dari sebab itu manusia itu berada di dalam penghukuman Allah. Berada karena manusia, tidak ada satupun manusia yang hidup benar. Maka manusia itu berada di bawah penghukuman Allah. Karena satu saja dilanggar, maka mereka dianggap melanggar terhadap seluruhnya. Dan hukum Taurat juga ditambahkan, saudaraku. Yang ketiga, hukum Taurat ditambahkan supaya nyata bahwa pembenaran itu adalah merupakan kasih karunia semata. Kita baca di dalam Roma pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-20 sampai 21 itu mengatakan bahwa hukum Taurat ditambahkan supaya semakin banyak kasih karunia yang Tuhan berikan, dan supaya nyata bahwa itu merupakan, bahwa pembenaran itu merupakan kasih karunia. Kemudian tujuan Tuhan memberikan hukum Taurat yang keempat. Hukum Taurat memberi contoh bagaimana melakukan kasih, bagaimana hidup di dalam kasih, bagaimana kita memenuhi hukum Tuhan, hukum Taurat yang sudah diberikan. Yaitu hukum Taurat itu adalah berfungsi
sebagai penuntun atau pelatih hidup kita di dalam kasih sampai kepada Kristus datang. Itu dapat kita baca di dalam Galatia pasalnya yang ketiga ayat 24 sampai 25, juga Matius 22 ayat 30 sampai ke 40. Di mana di situ bahwa hukum Taurat itu dan hukum para nabi itu bergantung kepada hukum Taurat. Artinya semua hukum itu harus mengacu, harus mewujudkan perbuatan kasih. Nah, kemudian yang kelima, mengapa tujuan hukum Taurat itu diberikan? Karena dengan melalui hukum Taurat lah kita dapat mengenal Kristus. Kita dapat mengenal tentang Kristus. Karena di dalam hukum Taurat itu ada nubuat-nubuat tentang Kristus. Di dalam hukum Taurat itu ada nubuat. Tuhan mengatakan bahwa aku akan membangkitkan seorang nabi seperti engkau di antara saudara-saudaramu. Yaitu kita dapat mengenal itu adalah yang digenapi oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus itulah nabi yang dimaksudkan ketika ketika Tuhan berkata kepada Musa, aku akan membangkitkan seorang nabi seperti engkau. Nah, jadi melalui hukum Taurat atau melalui perjanjian lama, kita dapat mengenal Kristus. Nubuat-nubuat tentang Kristus dimuat di dalamnya. Jadi tidak mungkinlah hukum Taurat itu tidak dihilangkan. Jadi kepada orang yang pendeta yang tadi mengajarkan bahwa hukum Taurat tidak perlu kita pelajari atau tidak perlu kita membaca perjanjian lama, itu keliru. Dan sekarang saudaraku, ada juga yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu tetap berlaku sampai pada akhir zaman. Nah, saudaraku sekalian, kita melihat bahwa bumi dan langit ini diciptakan oleh Tuhan secara lengkap, secara sempurna dan baik. Tetapi bumi yang telah diciptakan oleh Tuhan baik itu akan Tuhan hancurkan. Nah, di sini kedaulatan Tuhan berbicara bahwa Tuhan berkuasa untuk menciptakan langit dan bumi, dan Tuhan juga berkuasa untuk menghancurkan langit dan bumi. Demikian juga Tuhan, dia bisa mengubah ketetapannya ketika Tuhan menetapkan kota Niniwe untuk dihancurkan. Tetapi Tuhan bisa merubah keputusannya. Ternyata kota Niniwe tidak dihancurkan. Dan ketika Yunus kecewa, dia duduk di bawah, ketika duduk kemudian tumbuh pohon jarak yang menaungi dia sehingga dia merasa teduh. Tetapi di kemudian pohon jarak itu layu dengan seketika. Di situ Yunus pun kecewa dan marah kepada Tuhan. Tapi di situ saya tidak membicarakan tentang apa. Tetapi di sinilah berbicara bahwa Tuhan itu berdaulat, Tuhan itu berkuasa, apa yang telah diadakannya, apa yang telah diciptakannya untuk ditiadakannya. Demikian juga dengan hukum Taurat. Karena saudaraku sekalian, ternyata hukum Taurat itu tidak berlaku kekal, tidak berlaku abadi, tetapi hukum Taurat itu berlaku sampai pada sampai di Kalvari. Batas hukum Taurat berlaku itu sampai di Kalvari. Karena ketika Tuhan Yesus dalam perjalanannya ke Yerusalem, dia berkata di dalam Lukas pasal 16 ayat 16a. Tolong Pak dibaca Pak. Lukas 16 ayat 16a Pak. Pak Yohan Untung, saya persilakan Lukas pasal 16. Lukas 16 ayat 16a. Ya Pak, Lukas 16 ayat 16. Ya. Ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Jadi di situ Tuhan berbicara dalam Lukas 16 ayat 16a bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Berarti sesudah zaman Yohanes hukum Taurat itu tidak diberlakukan, bukan ditiadakan, tetapi tidak diberlakukan atau hukum Taurat itu dibatalkan. Karena di dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-15a. Efesus 2
ayatnya yang ke-15a. Efesus pasal 2 ayat 15a. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ya, jadi di sini bahwa jelas bahwa hukum Taurat itu berlaku sampai Kalvari, sampai Tuhan Yesus disalibkan. Sejak Tuhan Yesus disalibkan, uh, hukum Taurat itu dibatalkan. Hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya itu dibatalkan. Jadi saudaraku sekalian, itulah pengajaran Tuhan Yesus Kristus mengenai hukum Taurat. Kemudian Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa hukum Taurat itu hanya berlaku sampai kepada zaman Yohanes Pembaptis. Dan hukum Taurat, peraturan dan ketentuannya dibatalkan ketika Yesus mati di atas kayu salib. Nah, saudaraku sekalian, di sini ada pendapat yang keliru ketika dia membaca Lukas pasal 16 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan bahwa Lukas pasal 16 ayatnya Lukas 16 ayatnya yang ke-17. ya, Lukas 16 ayat 17. Ya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Nah, di situ orang salah pengertian bahwa hukum Taurat itu tidak akan dibatalkan. Jadi kalau hukum Taurat itu tidak akan dibatalkan, berarti bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus yang terdahulu. Dan di situ adalah hukum Taurat lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu iota pun dalam hukum Taurat batal. Jadi itu konteksnya adalah membandingkan antara lenyapnya langit dan bumi dengan hilangnya hukum Taurat. Jadi bukan berarti hukum Taurat tidak dapat batal. Hukum Taurat dapat batal. Hanya saja tidak semudah lenyapnya langit dan bumi. Kemudian saudaraku sekalian, ajaran para rasul mengenai hukum Taurat. Ketika di Antioquia terjadi kontroversi antara Paulus bersama Barnabas dengan pengajar-pengajar yang datang dari Yudea. Pengajar-pengajar yang datang dari Yudea mengatakan murid-murid itu harus mentaati hukum Musa dan harus disunat. Tetapi itu ditentang oleh Paulus dan Barnabas. Sehingga kontroversi itu dibawa ke sidang Yerusalem. Kemudian para rasul dan para penatua di Yerusalem itu bersidang. Itu di dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 1 sampai ke 20. Nah, di situ para rasul memutuskan bahwa tidak hukum, janganlah kita memberatkan bangsa-bangsa non-Yahudi dengan hukum-hukum yang sebenarnya oleh nenek moyang kita pun tidak pernah terpikul. Karena tidak bisa dipikul oleh nenek moyang kita pun. Jadi kita tidak usah membebankan pada mereka itu untuk mentaati hukum, untuk mematuhi hukum Taurat, saudaraku. Nah, saudaraku sekalian, itulah pengajaran dari para rasul sehingga keputusan daripada sidang Yerusalem memutuskan bahwa pada bangsa-bangsa non-Yahudi tidak usah dibebani hukum Taurat lagi. Nah, kemudian pengajaran Rasul Paulus tentang hukum Taurat ini. Rasul Paulus menjelaskan agenda Tuhan yang terdapat di dalam Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 32 yang dijelaskan di dalam Ibrani, di dalam Ibrani pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-8 ayatnya yang ke-13. Ibrani pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-8 sampai ke-10, Pak. Sampai ke-9 saja, Pak. Ya,
Ibrani pasal 8 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Kemudian diteruskan dengan 13. Ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 13, Pak. Ayat 13. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Itulah pengajaran Paulus, bahwa Paulus mengajarkan bahwa Tuhan sudah menganggedakan di dalam Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 32 bahwa hukum Taurat, ya hukum perjanjian yang diadakan kepada Israel waktu mereka dituntun oleh Tuhan dari Mesir, yaitu pada waktu hukum Taurat itu diberikan di Gunung Horeb, itu telah menjadi usang, telah menjadi tua, dan hukum yang tua itu akan digantikan dengan hukum perjanjian baru, karena yang tua itu sudah menuju kepada kehancurannya. Itu di dalam ayatnya yang ke-13 dikatakan demikian. Kemudian ajaran Rasul Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu dikiaskan sebagai hukum yang sudah mati. Itu dalam Roma pasal 7 ayatnya yang pertama dikatakan bahwa hukum Taurat itu adalah sebagai hukum yang sudah mati. Kemudian juga Paulus mengajarkan di dalam Kolose 2 ayat yang ke-14. Kolose pasal 2 ayat yang ke-14, Pak. Kolose pasal 2 ayat ke-14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Terima kasih. Jadi di sini Paulus mengajarkan bahwa hukum yang mendakwa kita itu tidak lain adalah hukum Taurat, sudah dipakukan bersama-sama dengan Kristus di atas kayu salib. Berarti hukum Taurat itu ditiadakannya dengan dipakukannya pada kayu salib. Nah, kemudian kita akan membaca juga bahwa hukum Taurat sudah ditiadakan dengan dipakukannya pada kayu salib, dan kuasa salib atau kuasa kematian Kristus itu, kuasa salib atau kuasa kematian Kristus itu telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, seperti di Efesus 2 ayat yang ke-15a yang sudah kita baca. Kemudian kita Kristen itu, kita sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Di Roma pasal 7 ayat yang ke-6, kemudian nanti Galatia 5 ayat yang ke-1. Roma 7 ayat 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Ya, di sini Paulus mengajarkan kepada kita bahwa kita Kristen sudah dibebaskan daripada hukum Taurat, huruf hukum Taurat. Jadi huruf-huruf hukum Taurat itu sudah kita tidak lakukan, tetapi yang kita lakukan adalah semangat daripada hukum Taurat, yaitu kasih. Kasih itulah yang masih kita lakukan. Jadi semangat hukum Taurat itu yang tidak hilang. Hukum Taurat secara harfiahnya sudah tidak kita berlakukan lagi, tetapi semangatnya masih tetap kita berlakukan. Nah, kemudian kita akan membaca juga di dalam
Galatia 5 ayat yang pertama. Galatia 5 ayat yang pertama. Galatia 5 ayat pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, jadi di sini jelas Paulus mengatakan bahwa kita sudah dibebaskan dari hukum Taurat dan kita sudah dibebaskan, kita sudah dimerdekakan dari kuk perhambaan, yaitu perhambaan hukum Taurat. Nah, saudaraku, kemudian kita akan melihat, nah, mengapa Paulus menentang bahwa orang-orang yang mewajibkan bahwa kita harus mentaati hukum Taurat. Itu di dalam Galatia pasalnya yang ketiga sampai keempat. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, kamu lepas dari Kristus, kamu tidak di luar kasih karunia, kamu kematian Kristus itu berarti tidak berguna bagi kamu. Nah, saudaraku sekalian, kalau kita percaya kepada Kristus, masih kita juga harus menambah-nambahkan hukum dengan hukum Taurat. Berarti kita menganggap bahwa kematian Kristus atau kuasa salib Kristus itu tidak cukup, atau kuasa kematian Kristus itu menjadi sia-sia. Itu ada dalam Galatia pasal 2 ayat 21 dikatakan bahwa jadi kematian Kristus itu menjadi sia-sia bagi kita karena kita masih menganggap masih harus menambah dengan ketaatan kepada hukum Taurat. Berarti kuasa salib itu tidak cukup untuk memberikan kita masuk di dalam surga. Nah, sekarang saudaraku sekalian, kita mengapa hukum Taurat itu harus ditiadakan? Jika hukum Taurat masih diberlakukan, maka tidak ada seorang pun yang dapat selamat. Karena apa? Karena tuntutan hukum Taurat itu harus dilakukan sepenuhnya dan seutuhnya. Satu saja dilanggar, dianggap melanggar kepada keseluruhannya. Berarti semua orang dianggap sudah berdosa dan berada di bawah penghukuman. Dan dikatakan juga di dalam Galatia pasal 3 ayat yang 10, barang siapa berusaha melakukan seluruh hukum Taurat, tidak setia melakukan apa yang barang siapa tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam hukum Taurat, terkutuklah ia. Jadi jelas, jikalau hukum Taurat masih diberlakukan, maka semua kita itu berada di bawah kutuk. Karena tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melakukan hukum Taurat. Nah, saudaraku sekalian, karena hukum Taurat itu adalah hukum yang mengurung kita, hukum yang seharusnya membawa kita kepada kehidupan, tetapi ternyata membawa kita kepada kematian. Dan hukum Taurat hanya membangkitkan murka Allah. Itu dapat kita baca di dalam Roma pasal 10, pasal 7 ayat 10, dan pasal 4 ayat yang ke-15. Kemudian karena manusia dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, karena tidak ada kebenaran karena melakukan hukum Taurat. Nah, hukum Taurat ditiadakan karena hukum Taurat itu hanya fungsinya sebagai penuntun sampai kepada Kristus datang. Coba dibaca pada ayat di Galatia 3 ayat 24 sampai 25. Galatia berapa? Galatia pasal 3 ayat 24 sampai 25. Galatia pasal 3 ayat 24 sampai 25. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan oleh karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Ya, jadi kita setelah Kristus datang, iman itu datang, kita tidak lagi berada di bawah penuntunan hukum Taurat lagi. Berarti hukum Taurat sudah tidak diperlukan lagi untuk kita patuhi. Karena hukum Taurat itu hanya fungsinya sebagai penuntun sampai Kristus datang, sampai hukum Kristus itu dinyatakannya itu hukum kasih. Itulah hukum yang maksud daripada Galatia 3 ayat 24 sampai 25. Karena iman
kita dituntun oleh hukum Taurat supaya kita menuju kepada iman. Iman kepada Kristus. Kristus yang memberikan hukumnya, yaitu hukum kasih. Jadi kita dituntun oleh Tuhan. Hukum Taurat menuntun bagaimana kita hidup di dalam kasih. Itu kita dituntun, dilatih oleh hukum Taurat. Sampai sampai kepada iman itu datang, yaitu Kristus datang. Kristus yang memberitakan hukum kasih. Nah, saudaraku sekalian, itulah pemahaman-pemahaman kita hukum Taurat bagi kekristenan. Jadi hukum Taurat itu bukan ditiadakan, bukan dihilangkan. Hukum Taurat itu dipelajari kita, karena dengan hukum Taurat kita dapat mengenal dosa, kita dapat mengerti apa itu perbuatan dosa, kita mengerti perbuatan baik dan perbuatan jahat. Nah, tetapi kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, kita hidup di bawah hukum kasih. Jadi hukum Taurat itu secara harfiah tidak berlakukan atau dibatalkan. Jadi itulah doktrin kita mengenai hukum Taurat, bahwa bagi kekristenan kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kita hidup di bawah hukum kasih. Nah, saudaraku sekalian, dari sebab itu, mengapa kita mempelajari hal ini? Karena kita ini penting sekali, perlu sekali bahwa kita ini harus mempunyai pengertian, mempunyai doktrin, mempunyai pengajaran yang benar tentang hukum Taurat. Karena saudaraku sekalian, langit dan bumi yang Tuhan ciptakan baik, yang Tuhan ciptakan sempurna, Tuhan juga berkuasa, Tuhan berdaulat untuk menghancurkannya. Terlebih lagi terhadap hukum Taurat yang telah diadakannya di Gunung Sinai, Tuhan bisa meniadakan atau tidak memberlakukannya lagi dan menggantikannya dengan hukum kasih. Hukum yang lebih fleksibel, hukum yang lebih sempurna, hukum yang menjangkau kepada semua orang. Terima kasih. Itulah renungan yang dapat saya sampaikan, bahwa doktrin kita mengenai hukum Taurat haruslah kita mempunyai doktrin yang benar. Dan bagaimana sikap kekristenan terhadap hukum Taurat, itulah yang harus kita pegang. Terima kasih, Pak. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Hamba sudah berhenti menyampaikan sharing firman Tuhan ini. Tuhan, kiranya semua yang mendengarkan dapat menyimak dan dapat merenungkan serta dapat mencerna di dalam kehidupan iman kami, di dalam pengiringan kami kepadamu. Sehingga Tuhan, doktrin kami tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran yang mengatakan bahwa hukum Taurat sudah harus dibuang atau hukum Taurat harus dihilangkan. Dan juga ada yang mengatakan bahwa hukum Taurat berlaku sampai kiamat. Ternyata tidak sampai kiamat. Hukum Taurat hanya berlaku sampai di Kalvari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya pengertian ini menjadi bekal hidup dalam ibadah kami. Sehingga ibadah kami ini tidak sia-sia. Tetapi ibadah kami ini tepat guna dan ibadah kami ini menjadi berguna. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya Bapak Setiadi yang sudah memimpin kita, memberikan sharing firman mengenai hukum Taurat. Nanti kita akan bahas lagi di dalam bincang-bincang. Tapi sebelum itu kita akan masuk doa syafaat. Dan sebelum doa syafaat, kita akan mendengarkan sebuah lagu lagi. Silakan. Dengar dia panggil nama saya, dia panggil nama. Dengar dia panggil nama saya,
dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranlah, oh giranlah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranlah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ya, terima kasih Pak Johan Untung. Ya, hari ini seharusnya yang membawakan doa syafaat Ibu Yansya, tapi beliau hari ini berhalangan, ada tugas lain. Maka saya mohon Ibu Pendeta Messi untuk pimpin kita dalam doa syafaat. Shalom, Ibu Messi, silakan. Shalom, shalom. Saya nggak buka kamera ya, Pak. Oke, Nah, lagi nggak apa-apa. di luar. Ya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kami berterima kasih kalau Tuhan masih beri sekali lagi kami kesempatan. Kami boleh beribadah sekalipun melalui Zoom. Tapi kami tahu kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang waktu. Terima kasih ya Bapak untuk pujian yang kami sudah naikkan. Biar menjadi dupa yang bau harum di hadapan Tuhan. Memberkati Pak Johan Untung yang sudah membawa kami di dalam pujian. Kami percaya jerih payahnya dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Apa yang dia lakukan, Tuhan memperhitungkannya Tuhan. Berkati Tuhan kesehatannya, berkati damai sejahtera sukacita bagi Pak Johan Untung dan istri, anak-anak, jemaat, Tuhan berkati. Dan apapun yang menjadi kebutuhannya, Tuhan sudah mencukupkannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berterima kasih untuk firman yang kami sudah dengar. Bahwa Engkau sudah, Tuhan Yesus, menyelesaikan segala hukum Taurat di atas kayu salib ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami begitu besar kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga Engkau sudah tidak perhitungkan lagi dosa-dosa kami, tapi Engkau mau mati di atas kayu salib. Dan Engkau berkata sudah selesai. Terima kasih untuk berkat Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kami betapa besar, betapa dalam dan berapa luas Tuhan, kasih Tuhan tinggi, dalam, tidak terbatas kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak bisa dihitung Tuhan dengan kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih ya Bapak untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Gideon yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu ini lebih hari lebih heran. Dan biar Tuhan melalui kehidupannya yang sudah lanjut ini Tuhan, Engkau tetap Allah yang menggendongnya ya Tuhan. Karena Engkau berkata sampai putih rambut-Mu, Engkau Allah yang menggendong, memelihara, memberikan kesehatan, kekuatan untuk Bapak Pendeta Gideon Tuhan. Biar dengan kehidupannya Tuhan, banyak jiwa dimenangkan, berkati keluarganya ya Bapak, anak cucu mantunya, istrinya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Apapun yang menjadi kebutuhannya, kami percaya Tuhan sudah mencukupkannya ya Bapak. Terlebih kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Komingguan. Kami berterima kasih kalau Pak Komingguan boleh ada bersama dengan kami Tuhan di FM ini. Semua karena anugerah Tuhan. Sekalipun saat ini beliau tidak ada bersama kami, tapi kami percaya kasih Tuhan terus melimpah dalam kehidupannya ya Bapak. Dan kami percaya mujizat demi mujizat sudah terjadi di dalam kehidupannya. Engkau sudah mengangkat segala penyakitnya Tuhan. Dan Engkau sudah beri jantung yang baru Tuhan. Berikan kekuatan, berikan sukacita terus melimpah di dalam kehidupan Pak Komingguan. Berikan dia hikmat, kesabaran Tuhan untuk membawa kami lebih tahu dan lebih mengenal kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak mau Tuhan, kami cuma ikut ibadah
daripada FM ini biasa-biasa saja, tapi kamu mau diubahkan dengan hidup kami. Kami mau dipulihkan dengan kehidupan kami, Bapa, supaya dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Berkati Pak Komingguan, istri, anak, cucu, mantunya, dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih kalau istrinya juga sudah, Tuhan Yesus, menjalankan operasi katarak. Semuanya Tuhan karena kasih Tuhan, dan kami percaya kesembuhan sempurna Tuhan sudah berikan bagi istri Pak Komingguan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Pak Hendra. Kami percaya oleh bilur-bilur Yesus Pak Hendra sudah sembuh, karena kami tahu Tuhan kuasa Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Kami percaya segala kelemahannya Tuhan sudah angkat di atas kayu salib. Dan Engkau berkata oleh bilur-bilur Yesus, Pak Hendra sudah mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Mereka sampai saat ini kami belum melihat, tapi kami percaya Tuhan kuasa-Mu dahsyat dan luar biasa. Kalau Pak Hendra boleh ada sampai hari itu, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan yang berlaku di dalam kehidupan Pak Hendra. Pakai Pak Hendra Tuhan dimanapun Tuhan utus hamba-Mu ini, dalam pelayanan, dalam usaha bisnis apapun. Tuhan berkati istri, anak, cucu, mantunya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, KPK, Gubernur, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, RT, RW. Berikan roh takut akan Tuhan. Biar mereka memimpin bangsa dengan takut akan Tuhan. Dan berikan mereka hikmat-Mu supaya setiap keputusan yang mereka ambil itu berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan kami percaya juga Tuhan mengasihi mereka. Dan mereka juga boleh diselamatkan ya Tuhan. Kalau memang itu pilihan Tuhan bagi mereka untuk diselamatkan, Kau sanggup Tuhan dengan cara-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk Tuhan pemilihan presiden tanggal 14. Kami taruhkan dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi, siapapun presiden itu, tapi kami tahu Tuhan akan beri yang terbaik Tuhan. Terlebih Tuhan yang takut akan Tuhan, yang jujur, yang Tuhan Yesus bisa Tuhan Yesus membawa Tuhan bangsa ini untuk bersatu Tuhan di dalam kasih Tuhan. Kami berdoa biar semua berjalan pada tanggal 14 ini Tuhan, semuanya Tuhan, campur tangan Tuhan terjadi di dalam bangsa ini ya Tuhan. Siapapun itu kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan pakai Tuhan Yesus presiden siapapun yang Tuhan utus Tuhan untuk bangsa ini, biar mereka boleh bekerja dengan baik dan terlebih takut akan Tuhan, yang jujur Tuhan. Makasih ya Bapak, kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa ya Bapak buat setiap kami yang hadir pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan apa yang kami lakukan pada sore ini tidak sia-sia. Karena firman berkata, cari dahulu kerajaan-Mu serta kebenaran-Mu, maka segalanya Engkau tambahkan kepada kami, dan segala penyakit Engkau lalukan. Kami percaya Tuhan, kami yang lemah pada sore ini sudah dikuatkan, kami yang susah sudah dihiburkan, kami yang sakit oleh bilur-bilur Yesus, kami sudah mengalami kesembuhan, kami yang punya masalah pergumulan, kami percaya Tuhan, hanya di dalam Tuhan ada jalan keluar, dan berikan kami Tuhan untuk tetap beriman, percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, Yesus yang kami sembah itu dahsyat dan luar biasa. Kami tidak mau melihat masalah kami yang besar, tapi kami mau lihat Tuhan kami yang besar. Kami tidak mau melihat penyakit kami yang besar, tapi kami mau melihat Tuhan kami yang besar. Karena kami percaya Tuhan kami yang besar itu sanggup menolong dan menyembuhkan setiap kehidupan kami. Berkati di dalam setiap bisnis usaha teman-teman kami, dalam Tuhan Yesus pekerjaan, rumah tangga mereka, istri, anak, cucu, mantu mereka, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Tuhan Yesus, kasih Tuhan itu melimpah di dalam setiap kehidupan kami Bapak. Kami berdoa untuk Tuhan Yesus, dokter-dokter, suster-suster, Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka, juga berikan kesabaran, hikmat-Mu, supaya setiap keputusan yang mereka ambil buat pasien-pasien, memberi obat, semuanya Tuhan mendatangkan kebaikan dan mendatangkan kesembuhan bagi pasien-pasien. Berikan juga pasien-pasien untuk sabar, untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Dan kami percaya tidak ada penyakit yang tidak dapat Tuhan sembuhkan, karena Engkau dokter di atas segala dokter. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami ini di dalam tangan Tuhan, karena kami percaya doa orang benar
Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Itu iman kami Tuhan. Dan Engkau berkata, setiap perkataan firman yang kami katakan, itu terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami percaya Tuhan, doa-doa kami Engkau sudah menjawabnya Tuhan. Dan Engkau sudah mendengarnya. Karena firman berkata, telingamu tidak kurang tajam untuk mendengarkan, tanganmu tidak kurang panjang untuk menolong kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami cuma datang kepada Tuhan karena Engkau adalah satu-satu pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk berkat Tuhan. Setiap hamba-hamba sudah melayani kami, percaya Tuhan sudah memberkati mereka. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Ibu Messi. Terima Baik, kasih Pak sekarang kita mohon doa berkat. Saya persilahkan Bapak Pendeta Lukman Manik supaya mimpin kita dalam doa berkat sebelum kita bincang-bincang. Silakan. Baik, saudara, mari kita berdoa. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkan hati, pikiran, dan iman kita. Percayaan kita bahwa Tuhanlah yang memberkati kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, anugerah daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh-Nya yang kudus, kiranya memberkati engkau sekarang, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam Ya, terima kasih Bapak Pendeta Lukman Manik yang sudah memberkati kita semua. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke bincang-bincang. Saya matikan dulu rekamannya.